Oke, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So kali ini aku bakal ngebagiin line up anime untuk Winter 2024 kali ini ya. Jadi hari Senin besok itu kan sudah 1 Januari ya. Berarti kan udah masuk tahun baru gitu kan. Terus juga season baru gitu, new season gitu. Makanya jadi aku sengaja kayak mumpung sekarang itu lagi kosong juga jadwalnya untuk hari ini, makanya aku sengaja untuk bikin sekarang gitu kan ya, buat list untuk Winter 2024 gitu. Karena bisa dibilang kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu kan masih ada anime sambungan dari ini ya, kalau nggak salah aku sambungan dari season sebelumnya itu adalah Fall gitu kan ya, Jujutsu, Frieren, terus juga sama The Apothecary Diaries ya teman-teman. Jadi yang Frieren itu kalau nggak salah aku denger katanya sih bakal lebih dari 25 episode apa 28 episode gitulah menurut aku ya, pas aku ngeliat rumornya gitu kan ya. Nah kalau misalkan Kusuria The Apothecary Diaries itu fix 24 episode, berarti masih ada 3 bulan lagi berarti kan ya, 3 bulan lagi. Dan wow cukup ini ya, cukup maksudnya cukup banyak juga ternyata yang lanjutan dari Fall kemarin yang bakal dilanjut lagi untuk season kali ini untuk Winter gitu bisa dibilang. So maka dari itu kayaknya aku bakal ngambil itu sedikit aja untuk Winter kali ini, dan memang karena aku tidak mengkhususkan gitu kan ya, mengkhususkan untuk Winter ini tuh ngambil banyak-banyak juga, karena sebenarnya yang maraton juga yang maraton anime juga belum aku selesaikan gitu ya. Misalkan kayak Vinland Saga masih tertunda, Bleach juga banyak banget sumpah yang aku kayak masih tertunda banget lah gitu istilahnya ya. Vinland Saga tuh masih mending, aku masih ada beberapa episode gitu, kayak 8 episode lagi ya kalau nggak salah aku nih, 8 episode lagi. Nah kalau Bleach kan masih lama ya, masih panjang banget gitu kan. Jadi aku rasa sih kayaknya aku bakal kayak bakal kayak ngurusin dulu Vinland Saga gitu, baru nanti aku bakal ngurusin Bleach lah, lanjutin Bleach lagi gitu. Oke, so kali ini yang pertama untuk Winter kali ini yang mengisi ini seperti biasa nih, ada itu urutan nomor 1, 2 aku pasti bakal reaksi di Mal. Jadi di situs Mal itu ada urutan ya, kayak semacam kayak top berapanya mereka gitu, urutan yang paling banyak ditunggu-tunggu sama kayak wibu, penggemar anime, otaku atau apapun itu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu pas aku cek itu fix aku bakal ngereaksi, yaitu pertama adalah Solo Leveling atau bahasa Jepangnya itu Oredake apa gitu kalau nggak salah aku ya. Aku nggak terlalu itu juga, tahunya cuma bahasa Inggrisnya doang, Solo Leveling. Karena udah jelas pasti aku reaksi itu, karena bisa dibilang kayaknya aku pernah baca manhwanya gitu, dan manhwanya gitu deh, tapi aku nggak sampai selesai gitu. Dan ini tuh bener-bener kayak yang power system banget gitu kan ya, terus juga bener-bener actionnya ada, terus fantasinya juga, dan kayak ini tuh bener-bener nominate as best manhwa in 2000, I forgot, aku lupa sih entah 2000 berapa gitu. Pokoknya setelah manga ini atau manhwa ini selesai gitu, kalau nggak salah aku ya, itu tuh langsung dinominasiin buat jadi best manhwa gitu. Jadi itu manhwa, dan sebenarnya ceritanya itu latar belakangnya itu dari Korea gitu. Ini lebih kayak ini sih ya, world system kayak gitu, building system, power system kayak gitu, dimana sebenarnya tuh si MC-nya ini tuh bisa dibilang kayak yang biasa aja gitu ya, biasa aja dan nggak terlalu mengesankan. Cuma nggak tahu tiba-tiba kenapa dia menemukan kayak sebuah gate gitu ya, gerbang kayak gitu kalau nggak salah aku. Dan akhirnya pas masuk ke sana tiba-tiba dia langsung kayak bisa leveling up gitu, dan benar-benar menyelesaikan misinya dengan pas gitu. Padahal sebenarnya aslinya tuh dia orangnya kayak yang culun cupu nerd kayak gitu kan ya. Cuman pas masuk gate itu dia benar-benar berubah jadi kayak orang, benar-benar total berbeda, berubah menjadi kayak orang lain gitu. Nah kalau nggak salah tuh aku udah ngereaksi trailer yang pertama gitu, Solo Leveling itu mah udah lama banget, udah waktu pas zaman kalau nggak salah aku tuh zaman ini ya, zaman aku sekaligus ngereaksi JJK kayaknya sih ya, JJK Shibuya Arc sih ya kalau kata aku ya. Itu mah udah lama banget, jadi aku nggak, itu masih kayak gambaran kasarnya gitu, Solo Levelingnya umum gitu kalau nggak salah aku gitu kan ya.
Nah sekarang kemarin tuh kalau nggak salah udah beredar tuh trailernya udah sampai trailer 4, 2, 3, 4 gitu kan ya. So kali ini aku bakal langsung jadi aku bakal nentuin tuh misalkan aku mau reaksi anime apa, terus langsung kayak aku bakal reaksi trailernya sekaligus gitu kan. So kita langsung saja ini untuk Solo Leveling trailer kedua, ini official trailer kedua. Jujur aku entah aku udah nonton entah belum gitu ya, karena kayaknya aku nggak terlalu pay attention dulu deh waktu pas itu, karena kayak banyak banget kegiatan dan juga nyelesain anime yang lain gitu kan. So kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi, Just Jesus, kita nonton ini trailer yang kedua sekarang. So yeah, just let's go. One go. I'm going to pull this off. Wow. Nah itu dia tuh kalau nggak salah I need money. Nah jadi demi mengumpulkan money itu dia harus melewati ini ya. Dia tuh awalnya yang kayak yang biasa banget gitu loh. Dungon, oke. Wah, dia banyak banget dapat karakter-karakter baru gitu. Maksudnya teman selama perjalanan dia gitu kan ya. Ini ceweknya juga ada karakter cewek gitu kan ya. Instruktur. Wah. Hunter's role. Oh ya, jadi mereka sebagai kayak hunter kayak gitu. Hunter untuk membunuh kayak monster yang kayak gitu. Karena dia udah masuk ke dalam suatu gate yang dia terdampar gitu kan, suatu hari gitu. Coming next winter. Ya. It's in 7 January, right? Oke, so itu dia untuk trailer kedua ya. Kita langsung aja lanjut ini ke trailer ketiga ya, karena aku belum sama sekali mengetahui untuk trailer ketiga gitu kan ya. So kita langsung saja ke trailer ketiga sekarang. So ya, just let's go. Over decade ago. Tadi tuh kalau nggak salah kayak diperkenalkan gitu karakter-karakter baru dikenalkan karakter gitu ya. Okay, I think this trailer is getting more detail for what they calling for as a hunter, the weakest hunter of all mankind. Jadi dia yang paling terlemah gitu, hunter yang paling terlemah. Wah. Terkepung, I mean trapped by every son in there. Second awakening. Wow. Apakah itu kayak special ability? Oh iya, dia jadi kayak punya castle lock kayak gitu kan ya. Apa ya? Castle lock itu berasa kayak ini sih. Apa layar yang di itu tuh? Aku tuh langsung keinget itu loh. Isekai yang food, yang makanan-makanan itu apa sih? Lupa namanya apa? Yang si cowok terus ada si slime gitu, si Sui ya kalau nggak salah namanya. Wah, Tatakao nggak? Gila sih, mereka niat banget sih. Oke. Oh my god.
This is a fire, getting fire. Oke, so itu dia untuk trailer ketiga, dan lebih kayak ini ya, lebih detail gitu ya, lebih detail kayak apa aja atau kegiatan si Jinwoo ini sebagai hunter gitu kan ya. Dan di trailer keempat itu kalau nggak salah ini lebih kayak tentang ini sih, opening sama endingnya gitu dah, lagu openingnya gitu. Oke. Ya, kayaknya diperkenalkan gitu deh. Terus di sini dikasih tahu identitasnya si Jinwoo itu lebih kayak dia itu adalah the weakest hunter di antara yang lainnya gitu, di antara of all mankind. Dia bahkan sampai kayak harus mengalami kebangkitan kayak awakening kayak gitu loh. Iya. Perjalanan seorang si Sung Jinwoo ya, sebagai the weakest hunter gitu, the weakest. Wah. Wah. Oh, openingnya Tomorrow by Together kah? Oh wow. Kalau salah kemarin tuh, kalau salah aku dengar ada The Boys gitu, bukan sih, boy band Korea gitu, boy group Korea The Boys yang pertama kali lagunya tuh Echo dah kalau nggak salah. Oh, endingnya mereka pakai ini lagu Jepang ya. Menarik, interesting. Soalnya aku udah baca sedikit sih, tapi nggak aku lanjutin lagi karena nggak sempet. Sebenarnya lebih kayak nggak sempet sih sebenarnya. Wah, wah, leveling up don't stop. Oh my god, oh my god. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang itu trailer pertama itu lebih kayak tentang official atau kayak bukan main sih, lebih kayak cuman apa ya, kayak sekilas doang trailernya gitu ya. Terus episode kedua tadi tuh kayak lebih the introduction gitu, introduce the karakter gitu kan ya, di trailer kedua, di trailer 2, and then the trailer 3, and then trailer 3 itu lebih kayak detail tentang identitas mereka gitu sebagai kayak hunter. Jadi dunianya itu adalah hunter gitu, dan kebetulan MC Sung Jinwoo itu adalah sebagai the weakest hunter gitu. Jadi paling lemah gitu, hunter paling lemah diantara semua makhluk ciptaan gitu ya, ciptaan makhluk gitu bisa dibilang. Dan bersama-sama dia saking lemahnya itu bahkan bisa mati terus kayak dibangkitin lagi gitu. Aku nggak tahu sih itu kayak special powernya dia gitu, bisa bangkit lagi atau enggak. Tapi pas dia bangkit gitu, tapi kayaknya emang dari pengaturan dari sananya dia itu memang punya case lock gitu, yang layar screen gitu, jadi bisa kayak ngutak-ngatik, nyeting apa ya, semacam kayak ya you know lah ya, kalau misalkan di game gitu kan, kalau misalkan anime isekai ke game gitu kan ya, dunia-dunia game gitu lah, gamer-gamer gitu. Terus di trailer keempat itu lebih kayak ini sih, kayak mengetahui atau ngasih tahu tentang opening, ending lagunya gitu kan ya. Dan lebih jelasnya lagi tadi ketika si Jinwoo mencapai kayak leveling gitu, bener-bener kayak leveling up-nya itu bener-bener non-stop banget gitu. Jadi kayak wow, itu yang akhirnya tuh spoilernya tuh bakal seperti itu gitu. Oke, so itu dia untuk soal leveling. Aku bakal lanjut untuk ini tuh Classroom of the Elite season ketiga. Nah, kenapa? Karena memang dari season 2 season 2 dari musim apa tuh ya? Musim yang kemarin itu kalau nggak salah aku juga udah nonton dan udah ngereaksi juga sih. Jadi terakhir itu kalau nggak salah aku si Ayano Koji tuh nambah tools lagi ya, nambah alat lagi tuh, yaitu adalah si Kei gitu kan ya, Karuizawa. Dan di akhir itu kayak ada spoiler gitu untuk ke season ketiganya, lebih tepatnya kayak si Ayano Koji itu ketemu sama si Sakayanagi
Arisu ya kalau nggak salah, yang dari kelas B gitu, dan mereka kayak bersinggungan, dan kayaknya di season ketiga lebih fokus tentang Sakayanagi versus sama Ayano Koji atau something yang membahas mereka gitu deh kayaknya. Oke, so kita langsung saja ini untuk trailer yang pertama ya berarti ya. Iya ya. Untuk trailer yang pertama season ketiga sekarang. So ya, just let's go. One go. Nah, ini terakhir tuh. Aku nggak tahu sih misinya apa, tapi yang jelas kayaknya makin banyak misi yang terini sih. Wah. Mereka ujian di mana lagi dah? Kayak di luar pulau gitu dah. Ya, kayaknya ini kayak antara kayak pertaruhannya antara Ayano Koji sama si Arisu itu sih kayaknya. Ah, gitu doang. Gitu doang. Ah. Ya nggak bisa banyak yang di ini ya. Oke, so kita langsung saja ini untuk kita lanjut untuk apa nih ya? Untuk yang trailer yang keduanya ya ini. I destroy you. Jadi emang sengaja kayak to destroy class B first. Because everyone has to side. Bukan hanya itu kali, bukan hanya kelas B aja kali. Emang semua kelas itu memang punya ini kan. Mereka punya tujuan masing-masing gitu, dan kayak memang pingin akan selalu tujuannya itu ke kelas A kan. Cuma si Arisu ini kayak memang pingin menghancurkan Ayano Koji banget gitu. Jadi mereka kayak bertaruh siapa yang bakal hancur duluan antara Ayano Koji atau Arisu gitu, si Sakayanagi. Nggak tahu sih Kushida, siapa sih Kushida ya? Kushida makin dark aja tuh gimana nih? Dan aku nggak tahu sih hubungan Kei sama si Ayano Koji itu bakal seperti apa. Apakah bakal banyak momen Kei sama Ayano Koji kah, atau kayak merenggang gitu, aku nggak ngerti juga. Kayaknya sih sengaja, atau prediksi aku adalah di season kali ini Ayano Koji tuh nggak bakal sering-sering melibatkan Kei sih, karena takutnya nanti si Arisu bakal ngehancurin si Kei duluan gitu. Oh, dan kakaknya si siapa sih? Kakaknya yang si rambut hitam itu mulai kayak kelihatan gitu ya di arc ini kayaknya sih, di season ketiga kali ini mulai masuk lah gitu istilahnya. Entah itu membantu, entah itu merencanakan yang lain, aku nggak tahu sih. Oke, so itu dia untuk Classroom season 3, Classroom of the Elite season ketiga. Jujur sebenarnya tuh aku kayak pernah gitu ngebaca spoiler gitu di kayak salah satu postingan di IG apa di YouTube gitu ya kalau nggak salah, apa di Twitter gitu ya, tentang spoilernya Classroom of the Elite ini. Cuman yang jelas intinya memang si Sakayanagi itu, si Aris itu ingin mempermalukan si Ayano Koji gitu. Jadi pingin ngebuka kedoknya si Ayano Koji itu kalau dia itu adalah, dan sekaligus kayak membuktikan ke semua orang Ayano Koji itu tuh kayak sebenarnya bukan apa-apa, dan dia tuh kayak fake genius gitu loh, dan dia kayak pingin menguasai atau kayak pingin mengakui di semua orang kalau dia itu adalah the real genius sebenarnya gitu, si Arisu itu ya gitu. Jadi mentang-mentang karena dulu yang dia tahu tahu si Ayano Koji di White Room ya waktu pas masih kecil itu, jadi dia merasa kayak Ayano Koji itu manipulatif, terus kayak ya nggak pantas lah disebut kayak the real genius gitu kan ya. Jadi itu intinya. Tapi bakal menunggu sih, kalau detailnya aku nggak tahu juga sih ya, detailnya bakal seperti apa gitu kan ya untuk itunya. Tapi jelas inti dari season ketiga kali ini tuh Sakayanagi bener-bener kayak pingin menghancurkan kelas B, kelasnya sendiri, terus menghancurkan sekaligus yaitu paling untuk menghancurkan Ayano Koji reputasi yang kayak gitu, dan bener-bener mengacaukan semua kelas sih kalau kata aku ya. Jadi berlomba-lomba supaya kayak bikin chaos gitu kan ya.
So kita bakal lanjut ini untuk anime yang ketiga. Nah ini terakhir nih, kayaknya ya terakhir ini aku nggak bisa, nggak tahu ya, ini aku cuma bisa ngambil ini karena genrenya itu adalah romance ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh aku pingin kayak ngambil Mashle gitu kan, cuman Mashle aku tuh season 1 tuh aku belum nonton, cuman aku pernah nonton season 1, tapi itu baru kayak sampai episode 4 gitu. Tapi intinya aku udah tahu sih inti dari Mashle itu apa. Jadi kayak gabungan ini kan, gabungan otot sama magic kan gitu kan ya maksudnya. Jadi muscle and magic gitu. Jadi karakternya MC-nya itu tuh mirip-mirip kayak remind me of itu loh, Saitama loh, karena entah karena desain artnya, entah karena memang dia muscle-nya bagus, kekuatannya bagus gitu ya. Cuman bedanya ini tuh ada magic-magicnya. Cuman bedanya ternyata si Saitama, si MC-nya ini tuh ternyata nggak bisa ngelakuin magic gitu. Jadi mereka taruhan sama kepala sekolah atau komite sekolah gitu, harus bisa menguasai magic gitulah istilahnya. Sebenarnya aku tuh pengen ambil sebenarnya Mashle season kedua, cuman karena takut banyak ketinggalan dan memang season satunya aku tuh belum menyelesaikan, jadi nggak aku ambil. Aku nggak ngambil gitu. Terus kalau nggak salah aku juga ada itu Dunggon Meshi gitu kalau nggak salah. Jadi kayak food gitu ya, food Dunggon gitu, mirip-mirip kayak ini lah ya, mirip-mirip kayak anime apa sih yang ada anime makanan-makanan gitu kalau nggak salah aku, yang di season kemarin itu yang ada si slime, ada si rubah gitu, si namanya Fern juga sih kalau nggak salah aku. Mirip-mirip kayak gitu ya, Dunggon tapi kayak makan-makan gitu. Itu tuh kayaknya aku nggak reaksi, tapi aku bakal nonton karena nggak tahu kenapa aku suka banget isekai tentang makan makanan gitu ya, kayak yang menggiurkan gitu kalau nontonnya gitu ya. Terus akhirnya jatuh kepada pilihan terakhir untuk winter 2024 itu adalah aku memilih untuk Yubisaki to Renren atau A Sign of Affection. Jadi sebenarnya aku mau tahu sih teman-teman pada aware sama ini atau gimana, tapi lagi-lagi karena aku sudah membaca manganya, aku sudah melihat manganya, jadi aku memutuskan untuk menonton gitu ya. Aku memutuskan untuk ngereaksi karena penasaran kalau dianimasin bakal seperti apa gitu kan ya. Ditambah sama karakter cowoknya cakep, terus juga kayaknya aku belum pernah dengar karakter atau belum pernah lihat karakter atau alur plot yang kayak gini. Jadi si cewek ini tuh dia punya gangguan pendengaran gitu. Jadi kayak dia sekolah di universitas yang memang khusus untuk berkebutuhan khusus kayak yang pendengaran gitu. Jadi dia kalau ngomong itu ngertinya pakai bahasa isyarat gitu, makanya. Jadi nah pas banget dia ketemu sama si cowok ini, dan ternyata dia juga bersekolah di sana ternyata, dan memang mempelajari bahasa isyarat gitu, bisa dibilang bahasa isyarat. Dan ya pelan-pelan mereka kayak mulai berdekat kayak gitu, dan kayaknya muncul tumbuh mulai ditambah dengan si cewek ini tuh memang belum pernah sama sekali kayak merasakan romance atau falling in love kayak gitu. Jadi ya mungkin dengan ini mereka bakal mengembangkan suatu perasaan gitu kan ya, mengembangkan suatu kayak feeling kayak gitu, dan ya sama-sama mencari tahu dan menghasilkan romance yang unik gitu ya kalau kata aku ya. Ini lebih kayak unik gitu, karena uniknya adalah yang mereka yang satu nggak lengkap ya, you can say yang satu itu disable gitu kan, yang satu normal, tapi dia alhamdulillahnya bisa melakukan komunikasi dengan difabel kayak gitu, jadi kayak bahasa isyarat gitu. Jadi ya seru dan mungkin cute-nya mungkin ada juga mungkin ya kalau aku rasa. Oke, so kita langsung saja ini untuk official trailernya yang pertama. Aku belum nonton sih, jadi kita langsung saja ya. One go. Nah ini pernah sih aku sekali lihat tuh langsung kayak, nah ini pertama kali nih dia ketemu. Jangan bingung denganku. Iya, dia kaget karena
karena si cowok itu tuh bisa ngerti dan bisa ngomong pakai bahasa isyarat gitu kan. Iya, dia pertama kali experience gitu. Experience-nya pertama kali. Ah. Iya. Yubisaki to Ren. Jangan gitu lah, please. Nggak tahan saya sama karakter cowoknya gitu loh. Aduh, mana warna rambutnya warna-warna kayak Snow Jack Frost gitu. Kan ya. Oke, so kita lanjut untuk trailer yang kedua. Ini tuh baru aja ya keluar kayaknya sih, entah berapa minggu yang lalu kayaknya sih ya. Nah, ini dia nih. Bentar, boleh ini gak sih? Gak tau kenapa. Sebentar loh. Aku langsung nge-crush ke ini loh, ke mas ini loh. Maaf ya. Saya tuh emang lemah kalau ngelihat kayak karakter anime gitu rambutnya silver gray gitu loh, atau putih gitu. Secara masalahnya husbando saya tuh banyaknya yang rambutnya warna begitu. Drama. Tapi akhirnya nanti mereka juga ya bareng lah. Iya, maksudnya bersama gitu. Aduh, panas suaranya, gentle lagi ini VA-nya, voice actornya. Oh my god. Anata no koto suki nattara. Sorry. Itu dia. Gila sih, gue nge-hype banget sih. Ya, segitulah dia. Segitulah jadinya ya. Ya, begitulah ketika Anda tahu ya, ketika melihat, nggak tahu kenapa saya tuh terobsesi dengan karakter anime cowok gitu, dengan yang rambutnya grey silver kayak gitu tuh kayak semakin kayak semua gitu ya. Kayak masterpiece aja gitu ya. Makanya aku tuh kalau ngelihat yang karakter rambutnya putih-putih grey silver dikit tuh langsung kayak oleng gitu ya tadi tuh. Jadi jadi bisa dibilang kayak ini tuh karakternya misterius ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung keinget ini loh, anime yang apa ya, kalau nggak salah entah itu di musim keberapa ya, musim di summer ya kalau nggak salah aku, yang rekan kerjanya itu dia itu rambutnya es itu kalau nggak salah aku. Iya, yang dia tuh bisa ngebekuin tempat gitu kalau nggak salah, kalau dia lagi gugup gitu kalau nggak salah aku ya. Lupa namanya apa dah, aku nggak inget soalnya. Kalau nggak salah itu rating summer sama ini Mahiru yang The Angel Next My Door deh kalau nggak salah aku ya. Nah itu ya anime itu mengingatkan itu banget karena desain karanya gitu. Jadi dulu kan yang cewek itu dulu kan yang satu itu juga warna-warna rambutnya kan agak-agak kayak warm kayak red, peach kayak gini kan ya. Dan sementara yang cowok itu tuh karena dia karakternya itu dia bisa es gitu kan, bisa ngebekuin tempat gitu, makanya dia karanya itu dia warna rambutnya grey silver juga ya. Itu sempat bikin oleng juga loh tuh pas itu. Cuman bedanya karakternya beda banget, dimana kalau yang itu tuh karakternya si cowok yang itu yang colleges atau teman kantornya itu tuh kayak lebih kayak ke malu-malu kucing gitu ya, bisa dibilang kayak yang baru pertama kali suka gitu lah sama cewek gitu. Kalau ini beda, ini kayak so misterius dingin kayak gimana gitu dah, bener-bener kayak kulkas gitu lah ya. Tapi keren, itu idaman saya begitu. Oke, so itu dia untuk list winter 2024. Maafkan ya tiba-tiba langsung ngeheboh gitu karena
nggak bisa nahan sih. Kalau Yubisaki Tureren tuh karena aku juga pas baca manganya tuh, padahal baca manga gitu, tapi dan itu kayaknya sebenarnya kayak santai gitu adegannya, tapi nggak tahu kenapa kayak yang kok jelek dan langsung kayak apa ya, langsung kayak ngena banget gitu ya, ngena banget dan wah nggak bisa dideskripsiin lah. Apalagi kalau mungkin pas nonton adegan animenya mungkin lebih berasa kali ya, mungkin ketara romansnya gitu kan ya, doki-dokinya gitu kan ya. Oke, so itu dia. Jadi untuk kali ini tuh Winter ada cuman aku ngereaksi 3 solo leveling, terus ada Classroom of the Elite season ketiga, dan yang ketiga itu Yubisaki Tureren. Jadi sekarang tuh aku tuh berupaya untuk memasukin genre romance gitu di setiap reaksi aku, karena dulu-dulu tuh aku sempet kayak paling romance itu enaknya dinikmati tuh kalau misalkan kalau misalkan nonton doang lah gitu. Tapi sekarang enggak. Sekarang tuh aku kayak lebih berusaha aja sih, lebih berusaha kayak untuk supaya berusaha supaya menyelami itu karakter supaya enak nontonnya gitu kan ya, dan supaya teman-teman juga bisa tahu gitu mungkin ya tentang anime, salah satu anime romance di setiap musim atau seasonnya gitu. Sama kayak kemarin Ojoto Bankenku udah selesai gitu kan ya, nggak tahu tak bakal lanjut season ketiganya atau enggak, season keduanya apa enggak gitu kan ya, tapi itu mah udah jauh banget ya kalau dari manga mah gitu. Oke, so paling segitu aja. Maaf banget heboh ya tapi ya begitulah, paling segitu aja. Thank you for watching, dan lanjutan untuk season kali ini dari season fall itu Frieren masih ada kur kedua ya, Frieren sama Kusuria no Hitorigoto atau The Apothecary Diaries juga masuk ke kur kedua, dan aku udah nonton kurnya dong, udah nonton kayak trailer kur kedua itu udah bener-bener kayak yang si Momo balik-balik ke istana harem tuh udah kayak beda tugas, karena dia sekarang di bawah kepemimpinan atau di bawah kayak di bawah jadi pelayannya Jinsi gitu kalau nggak salah aku. Cuman pas dia jadi pelayan Jinsi gitu, makin banyak lah misteri yang mengintai dia, bahaya mengintai dia, sampai makin banyak kasus-kasus yang terjadi dan mengharuskan Mau itu ya membantu Jinsi, dan sampai mungkin nanti dia bakal di suatu titik kayak si Mau itu kayak kejebak gitu, dan kayak mungkin bisa jadi dia yang bakal ada kemungkinan dia bakal ditangkap atau gimana gitu sih kayaknya. Oke, so paling segitu aja. Thank you for your attention. Don't forget to like, comment, and below, and subscribe my channel too. So ya, thank you.